Throwback Time, melihat sejarah Islam yang sangat menghargai pluralitas. Teman-teman, kali ini kita mau ngajak jalan-jalan ke masa lalu. Soalnya, gue penasaran, akhir-akhir ini kalau kita udah bahas Islam, apalagi kalau bahas gimana saat Islam berkuasa, dan gimana kalau Islam itu menanggapi agama lain, seakan-akan Islam itu serem banget. Seolah-olah Islam tidak bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Apa bener ya? Oke, untuk menjawab itu gue coba balik ke masa lalu, melihat bagaimana saat Islam berkuasa di muka bumi. Karena gimana pun Islam selama 14 abad pernah berkuasa, pernah menjadi sebuah adidaya besar di dunia. Seorang sejarawan Muslim Indonesia, Nur Fajaruddin, menjelaskan ternyata Islam dalam sejarahnya sangat menerima apa yang dikatakan pluralitas atau hidup berdampingan dengan agama lain. Bahkan bisa dibilang sangat menghargai agama lain meski Islam berkuasa saat itu. Seperti saat Islam mulai berkuasa di Madinah, Islam itu sangat menerima pluralitas. Di Madinah, Rasul SAW itu memberikan gambaran yang jelas terkait pluralitas dalam Islam melalui Piagam Madinah. Di Madinah sendiri kan Rasulullah itu kan Piagam Madinah itu sebenarnya sudah sangat jelas itu. Piagam Madinah itu perjanjian dengan orang-orang musyrik di Madinah, dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Rasulullah itu menghormati banget. Rasulullah, para sahabat baik Ansor maupun Muhajirin itu sangat menghormati orang-orang Yahudi. Ya, sebagai satu, mereka adalah penghuni lama Madinah. Yang kedua adalah mereka ini ya termasuk bagian dari Ahlul Kitab, yang memang di dalam Islam itu sudah dijamin. Lalu ketika Islam sudah mulai berkuasa di luar Jazirah Arab, akan semakin jelas bagaimana Umar bin Khattab itu menjamin orang-orang Kristen. Bahkan ada cerita pada saat itu Umar mendapat nota atau catatan dari orang Romawi bahwasannya jangan sampai orang-orang Yahudi itu masuk ke Yerusalem. Tapi nota itu tidak digubris. Bahkan Umar itu mengizinkan orang Yahudi untuk masuk dan tinggal di sana, dan semua terkait kehidupannya akan dijamin. Sama-sama kan di Eropa itu muncul lebih baik hidup di bawah serbannya khalifah dibandingkan hidup di bawah topinya paus. Dalam kekuasaan Islam, semua agama dijamin secara jelas. Bahkan bukan hanya jaminan beribadah, namun kehidupan, hak menuntut ilmu, hingga ekonomi. Dan mereka bukan hanya dijamin ini saja ya, tapi dalam kesetaraan ekonomi, kesetaraan mendapatkan ilmu pengetahuan itu dijamin. Ini dalam sejarah itu banyak juga orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu yang akhirnya jadi penerjemah, jadi ilmuwan utama, jadi dokternya khalifah, dan mereka tidak mengalami diskriminasi sama sekali, disamakan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan itu diberi hak yang sama. Namun Islam jelas menolak apa yang disebut pluralisme, paham yang menganggap semua agama itu sama di mata Tuhan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hanya Islam agama yang benar dan diakui oleh Allah. Hal ini diungkap oleh cendekiawan Muslim Gus Coy. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dari sini saja kita menggunakan pendekatan bahwasanya harfut taukid yaitu inna, kemudian dikasih indallah. Indallah ini adalah dzaraf gitu ya. Dzaraf itu menunjukkan bahwasanya agama ini dalam sudut pandang Allah atau dalam sudut pandang Islam itu sendiri yang benar adalah agama Islam. Islam tidak melarang pluralitas, tapi menolak pluralisme. Dan faktanya itu pun ditolak oleh agama lain. Dalam Islam, ya Islam tidak melarang pluralitas gitu, tapi Islam melarang pluralisme karena faktanya memang itu ditolak oleh agama-agama yang lain. Mereka nggak mau disamakan dengan Islam, pun dengan Islam juga tidak mau disamakan dengan mereka. Kemudian juga di dalam Islam, ya klaim tentunya dimiliki oleh umat Islam bahwasanya yang agama yang ada di sisi Allah diakui oleh Allah adalah Islam.